Hai Mom, di video sebelumnya aku berkebun tapi nggak pakai sarung tangan. Kali ini aku berusaha untuk pakai sarung tangan supaya tangannya itu tetap terjaga ya Mom. Karena beberapa orang bercerita atau berkomentar bahwa Bumil jangan lupa pakai sarung tangan saat berkebun karena menghindari virus torch gitu ya Mom. Jadi untuk Bumil, ayo ikutin aku meskipun sedang berkebun, tapi jangan lupa pakai sarung tangan. Oke, let's go. Nah, ini dia kebun sedikit warung hidup. Ini rencananya mau aku pisah-pisahkan atau mau aku renggang-renggangkan, dan beberapa yang sudah berbunga atau berbuah maksudnya, seperti terong dan lombong hijau itu harus dipisah, ditaruh di atas supaya saya lebih mudah untuk merawatnya. Dan ini aku angkat untuk naik ke atas supaya juga rumput-rumput liar itu kita cabutin supaya tanamannya itu bisa leluasa untuk bertumbuh, supaya ada nutrisi-nutrisi yang ada di dalam tanah tersebut itu bisa masuk sepenuhnya di dalam buah atau tanamannya ini. Oke Mom, enjoy the show ya. Ini sengaja aku bawa ke sedikit menepi atau ke kanan supaya agak dekat dengan perairan. Jadi setiap pagi dan sore aku bisa menyiramnya dengan leluasa dan dia tidak kekurangan. Karena tanaman-tanaman ini tuh cengeng dengan kekeringan ya Mam. Jadi selalu harus pagi dan sore disiram, tapi juga nggak boleh tidak kena sinar matahari, jadi harus kena sinar matahari. Nah, ini aku sudah mulai untuk mencabut rumput-rumputnya supaya tidak mengganggu pertumbuhan si buahnya. Tanaman tomat ini sudah mulai meninggi sehingga rantingnya mulai menurun, mulai melambai gitu ya. Jadi kita harus menopangnya lagi. Dan ini dia yang sudah berbuah. Ada lombok hijau, ada tomat yang sudah mulai berbuah juga. Makanya ini harus ditopang kembali biar jangan letoy. Dan aku juga dibantu Mama. Makasih ya Mak. Jadi ini tanamannya harus direnggang-renggangkan, kita ambil supaya mereka bisa bernafas, jadi tidak sesak gitu ya Mam. Ini tanahnya juga aku gemburkan, aku pacul-pacul gitu ya, atau cabik-cabik pakai alat supaya agak gembur gitu, tidak padat gitu. Nah ini dia. Kemudian ada polybag yang rusak. Jadi aku tanam ulang lombok setannya ini ke dalam pot karena polybagnya rusak, karena sayang, karena sudah berbuah emang. Jadi aku harus susun ulang. Ini ke sore harinya, ini adalah bibit cabai yang sudah mulai tumbuh. Kita siram terlebih dahulu dan seperti yang ada di dalam judul, jadi aku mau memperlihatkan bagaimana caranya aku mengompos yang simple. Jadi di dalam tong ini kita siapkan dulu di dasar daun-daun kering serta material coklat. Material coklat ini bisa didapat dari daun kering dan kardus-kardus bekas ya Mam. Kemudian kita bisa masukkan bahan organik yang sudah busuk atau yang tidak perlu kita olah menjadi ekoenzim. Ini adalah larutan molase dicampur dengan air. Kita akan campurkan dengan EM4 atau bioaktivator. Ini isinya bakteri baik supaya bakteri pengurai ini bertugas untuk menguraikan sampah-sampah organik yang kita olah di dalam komposter. Nah, ini kita masukkan ke dalam semprotan sprayer supaya lebih mudah untuk menyemprotnya.
seperti ini. Nah, ini dia sudah kita semprot. Harapannya material-material coklat dan bahan organik ini lebih cepat terurai. Ini adalah komposter yang kedua punyaku. Di sini udah banyak sekali sampah-sampah dan kita akan menambahkan sekam supaya lebih menyerap cairan-cairan lindi yang dihasilkan. Nah, kita sedang belajar zero waste ya, Mam. Jadi sampah organik yang busuk kita masukkan ke dalam komposter dan sampah organik yang bersih kita bikin ekoenzim. Kemudian sampah anorganiknya yang plastik, kemasan-kemasan plastik kita buat ekobrick. Kemudian sampah anorganik yang bisa bernilai atau bisa dimasukkan ke dalam bank sampah, kita bisa dimasukkan ke dalam sedekah sampah atau di bank sampah. Nah, jadi semua kita bisa zero waste atau nol sampah, dan kita belajar untuk menghargai alam karena TPA-nya sudah terlalu menumpuk ya, Mam. Oke, Mam, terima kasih yang sudah menonton videoku dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Dadah.